Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang logika. Jadi, logika adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Secara bahasa, berasal dari kata logos, yang artinya kata, ucapan, pikiran secara utuh atau ilmu pengetahuan. Sedangkan secara ilmiah, logika adalah cabang ilmu yang mempelajari penurunan kesimpulan yang valid, benar, dan yang tidak valid atau tidak benar. Nah, salah satu tokohnya itu siapa? Yaitu Augustus de Morgan. Nah, sebenarnya kita pernah belajar tentang himpunan terkait tentang hukum de Morgan ya. Nah, di dalam logika itu ada namanya pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu apa sih? Pernyataan yang masih dalam mengambil kesimpulan dibutuhkan suatu kalimat dapat dinyatakan nilainya, meliputi benar atau salah. Contoh kalimatnya, tolong tutup pintunya. Nah, kalimat itu tidak dapat dinyatakan nih nilainya benar atau salah gitu kan. Pulpen ini milik Adi. Nah, kalimat itu dapat dinyatakan kebenarannya. Pulpen ini milik Adi. Jadi kebenarannya sudah ada gitu ya. Lanjut. Nah, kalimat pernyataan ini dibagi menjadi dua. Ada kalimat tertutup dan terbuka. Jadi kalau kalimat tertutup, satu nilai kebenarannya yang sudah pasti. Benar saja atau salah saja dan tidak bisa diubah-ubah. Misal gula itu manis gitu kan. Semua orang akan mati. 2 ditambah 3 sama dengan 10 gitu kan. Nah, nilai kebenarannya sudah pasti. Yang kedua adalah nilai pernyataan terbuka. Nilai kebenarannya itu relatif. Biasanya ada pada kalimat tanya atau kalimat pada perintah. Mie ayam itu enak, wanita itu rahmah, semua kera yang ada di Ragunan bebas dari virus Ebola yang mematikan. Gitu ya. Terus teori korespondensi dan teori koherensi. Korespondensi yaitu tentang penarikan kesimpulan benar atau salah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Saya bertubuh gempal, Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Nah, gitu. Total penerima medali tim Indonesia pada Asia Games 2018 adalah 90 medali dengan rincian 30 emas, 23 perak dan 37 perunggu. Nah, sedangkan kalau koherensi yaitu yang benar bila sesuai dengan kebenaran sebelumnya yang telah disepakati. Misal, kita punya premis satu nih, semua makhluk hidup bernapas. Kita punya premis yang kedua, manusia adalah makhluk hidup. Maka kesimpulannya apa? Manusia dapat bernafas. Gitu ya. Nah, ini coba teman-teman coba nih. Manakah di antara kalimat itu pernyataan? X ditambah 3 sama dengan 2. B, X tambah 2 adalah, nah ini ya, latihannya X tambah 3 sama dengan 2 adalah sebuah pernyataan. Kemudian 111 adalah bilangan prima. Nah, pernyataan apa bukan nih? Benar atau tidaknya? Tadi pagi Fahmi bertanya, Pak Guru kapan ulangan? Ini sebuah pernyataan atau bukan? Kemudian 2N ditambah 1 untuk N anggota A adalah bilangan ganjil. Nah, benar atau salahnya? Kemudian pertanyaan yang kedua. Ini latihan. Andi berbohong pada hari Senin, Selasa, Rabu, sedangkan pada hari yang lain ia berkata benar. Tetapi karibnya si Badu berbohong pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu, sedangkan pada hari yang lain berkata benar. Pada suatu hari, Andi berkata kemarin adalah hari di mana saya berbohong. Badu yang kemarin adalah hari di mana saya berbohong juga. Nah, pada hari apakah mereka berdua dapat menyatakan hal itu bersama-sama berarti ya? Menyatakan bahwa hari kemarin adalah hari di mana mereka berkata benar. Nah, pada hari apakah mereka berdua dapat menyatakan hal itu? Ya, ini latihannya agak baik. Nah, pada logika itu ada pembahasan tentang negasi yang kita bahas di situ, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, negasi itu adalah ingkaran. Misal Andi berjalan menuju barat. Nah, berarti negasinya adalah tidak benar bahwa Andi berjalan menuju barat. Atau Andi bukan berjalan menuju barat. Nah, Andi tidak berjalan menuju barat. Gitu ya, itu namanya negasi. Yang kedua. Nah, sedangkan konjungsi, yaitu pernyataan menggunakan operator dan atau and. Nah, ini.
Konjungsi itu simbolnya ini ya. Nah, bisa juga. Dan, tetapi, meskipun, walaupun. Kemudian kalau konjungsi, ini, misal P ambil pisau, Q ambil garpu. Nah, kesimpulannya, kemungkinan itu bisa ambil pisau dan garpu, kemungkinan bisa ambil pisau saja, bisa ambil garpu saja, atau tidak kedua-duanya. Ya. Kalau disjungsi, nah ini menggunakan kata atau or biasanya. Nah, simbolnya adalah ini, V. Nah, biasanya ambil pisau dan garpu ketika ingin makan steak. Ambil pisau atau ambil garpu gitu ya. Atau tidak kedua-duanya. Kemudian ada disjungsi, implikasi. Ini jika dan hanya jika. Ini ya, simbolnya ini P maka Q. P maka Q. Jika P maka Q, gitu ya. Jika P hanya jika Q jika Q, bisa. Oke. Implikasinya jika hari tidak hujan maka abang akan datang. P hari tidak hujan, Q abang akan datang. Gitu ya. Biimplikasi itu gini simbolnya. Nah, ini ya. Jika dan hanya jika. Biimplikasi. Oke. Nah, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi. Disjungsi atau simbolnya tadi konjungsi dan implikasi jika dan hanya jika atau jika maka, biimplikasi jika dan hanya jika. Jika maka, implikasi, biimplikasi jika dan hanya jika. Oke. Nah, ini nilai kebenarannya. Ketika disjungsi tadi atau ini atau ini dan ini ya, ketika dia benar-benar maka hasilnya adalah benar. Ketika benar maka salah, dengar salah ya benar gitu. Ketika salah atau benar maka hasilnya adalah benar. Ketika salah maka salah, hasilnya adalah salah. Kalau dan, ketika dia benar dan salah, maka nilainya adalah salah. Ketika dia salah dan benar, maka nilainya salah. Salah. Ya. Kalau implikasi, jika, maka. Jika dia benar salah, maka salah. Salah benar, maka benar. Salah maka benar. Ya. Biimplikasi, jika benar salah, salah benar, maka. Jika hanya jika dia benar. Dan hanya jika benar, maka hasilnya salah. Jika hanya jika salah, maka benar. Ini implikasinya, inversnya. Jadi ada implikasi, converse, inverse, kontraposisi, buat kebenarannya. Misal, tentukan converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran dari pernyataan. Jika ABCD bujur sangkar, maka semua sisinya sama panjang. Jadi kita dapat nilai P-nya apa nih? ABCD bujur sangkar. Ini kita buat P, kemudian semua sisinya adalah Q. Nah, pertanyaannya kita suruh buat converse, pernyataan converse, inverse, kontraposisi, dan ingkarannya. Nah, kita buat. Yang pertama converse. Nah, converse ini didapat dari Q maka P. Ya, dibalik nih. Berarti tadi kita punya di sini P-nya adalah ABCD bujur sangkar. ABCD bujur sangkar. Sudah guys.
Nah, kemudian kita punya Q-nya adalah sisinya tidak sama panjang ya. Semua sisinya sama panjang. Nah, converse-nya, jawabannya A, converse-nya, itu rumusnya adalah Q, maka Q, jika Q maka P. Ya, jika Q maka Q berarti jika semua sisi sama panjang, maka bujur sangkar ini untuk converse-nya. Untuk converse-nya. Kemudian gimana kasusnya kalau untuk mencari inverse? Nah, inverse itu tadi negasinya ya. Berarti inverse dari sini, dari pernyataan ini, negasi P maka negasi Q. Berarti jika ABCD bukan bujur sangkar, maka semua sisinya tidak sama panjang. Kontraposisinya gimana? Nah, jika Q maka negasi P, berarti jika semua. Berarti dibalik nih kontraposisinya. Negasi Q-nya dulu, baru negasi P. Jadi, jika semua sisi tidak sama panjang, maka ABCD bukan sangkar. Boleh. Bukan bujur sangkar ya. Tidak bujur sangkar. Bujur sangkar. Bukan bujur sangkar boleh. Bukan bujur sangkar. Nah, ingkarannya gimana? Ingkarannya P dan negasi Q. ABCD bujur sangkar. Dan semua sisinya tidak sama panjang. Gitu ya untuk ingkarannya. Oke, lanjut. Nah, untuk penarikan kesimpulan, ada namanya premis, konklusi, argumen. Kemudian untuk polanya, modus ponen, modus talent, silogisme. Nah, konklusi, premis sudah tadi ya, baiknya diturunkan dari premis. Kalau premis yang digunakannya benar, maka konklusinya akan bernilai benar. Keabsahan argumen dapat ditunjukkan dengan bantuan tabel kebenaran. Nah, tunjukkan dengan tabel kebenaran nih. Kalau P, jika P maka Q, maka premis yang pertama nih. Nah, terus ada premis yang kedua, P. Nah, maka kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, konklusinya adalah si Q. Nah, sebelum nunjukin nih buat tabel kebenaran. Nah, ini. Jadi premis yang pertama, P, jika P maka Q ini, dan ingat ya, dan P, kan ini kan premis 1 dan premis 2, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, bernilai benar. Kita buat nih pernyataannya. Q, kita buat. Kemudian P, jika P maka Q, aplikasinya. Kemudian kita gabungkan dengan si P. Ya, jika dia pernyataannya benar-benar, maka hasilnya adalah benar. Jika benar salah, maka salah. Jika dia salah benar, maka hasilnya adalah benar. Jika salah-salah, maka hasilnya adalah benar. Dari sini kita hubungkan sama ini. Nah, dan ingat, kalau dia benar, benar dan benar hasilnya adalah benar. Jika salah dan benar hasilnya adalah salah. Jika benar dan salah hasilnya adalah salah. Jika salah dengan salah hasilnya adalah salah. Kemudian baru kita hubungkan dengan si ini yang di akhirnya. Nah, kita buat di sini. Nah, ini kita hubungkan dengan si Q-nya. Ya. Jadi, jika dia benar-benar, maka benar. Jika dia salah, maka salah, hasilnya benar. Jika dia salah benar, maka benar. Jika salah benar adalah benar. Jadi terbukti kalau benar. Gitu. Nah, modus ponen. Nah, misal jika P maka Q, maka premis yang keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Gitu ya. Contohnya, jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih besar daripada 4. Premisnya 2 tambah 3 sama dengan 5, maka kesimpulannya adalah 5 lebih besar daripada 4. Kalau tolen gimana?
Nah, jika P maka Q, nah di negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Penilaian benar. Jika hari ini hujan, maka cuacanya dingin. Ya kan? Hari ini hujan, berarti dia adalah B. Maka cuacanya adalah dingin. Cuaca tidak dingin. Nah, negasi Q, maka hari ini tidak hujan. Silogisme gimana? Nah, jika P maka Q, kita punya premis kedua Q sama Q, jika Q maka R, maka simbolnya adalah P maka ya. Kita main seorang siswa SMK. Kita buat ini P, mahir melaksanakan ini Q. Mahir melaksanakan PSG, ya adalah Q. Mahir belajar di industri minimal, ini adalah F. Maka kesimpulannya P maka F. Yang mahir seorang siswa SMK, maka mahir belajar di industri minimal 3. Nah, ya. Dan ya, buat belajar. Ya, kebenarannya nih. 30 atau 40 habis dibagi 6. Benar atau salah? Gitu ya. Jika ABCD sebuah segitiga sebangun, maka sudut-sudut letaknya adalah sama. Nah, ini kontraposisi ingkarannya. Ini bisa lah ya. Oke, terima kasih.